Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. 65 juta tahun yang lalu, di saat bumi dikuasai dinosaurus, ada makhluk dari planet lain yang terdampar di bumi. Film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul 65 yang rilis pada tahun 2023 kemarin. Film ini disutradarai oleh Scott Beck dan Bryan Woods, dibintangi oleh Adam Driver, Chloe Coleman, dan Ariana Greenblatt. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film 65. Di sebuah planet yang bernama planet Somaris, hiduplah seorang pria yang bernama Mills. Mills sendiri adalah seorang pilot luar angkasa. Kali ini, dia mendapat tawaran terbang keluar angkasa untuk waktu yang cukup lama, yaitu 2 tahun. Mills tidak tega meninggalkan istri dan anaknya, Nevin. Namun dia harus mengambil tawaran ini karena bayarannya sangat tinggi dan uang itu bisa dia gunakan untuk biaya pengobatan Nevin yang sakit parah. Istrinya menyuruh Mills untuk tidak usah khawatir. Istrinya berkata kalau Nevin pasti akan mengerti kenapa Mills harus pergi. Mills pun kemudian menghampiri anaknya yang kesulitan menghasilkan suara siulan dari tangan. Mills selalu mengajari Nevin sekaligus meminta izin pada anaknya untuk berangkat keluar angkasa. Singkat cerita, sudah hampir 2 tahun Mills terbang di angkasa. Di saat Mills sedang tidur, pesawat yang sedang terbang otomatis mendeteksi adanya sekumpulan asteroid yang tiba-tiba muncul. Mills pun terbangun dan mengambil alih kemudi pesawat menjadi mode manual. Mills berusaha menghindari asteroid, namun terlambat. Beberapa asteroid menghantam pesawat hingga beberapa tabung cryo, tempat para penumpang pesawat yang tertidur terlempar keluar. Mills pun terpaksa mendarat darurat di sebuah planet. Hal ini membuat pesawatnya terbelah menjadi 2. Komputer menginformasikan bahwa saat ini Mills mendarat di planet asing yang belum diidentifikasi. Mills pun terbangun beberapa saat kemudian. Setelah mengobati luka di perutnya, Mills memakai baju astronot dan kemudian mengambil senjata untuk mengecek keadaan di luar pesawat. Mills menemukan banyak jenazah penumpang dirawat tempat dia mendarat. Ternyata semua penumpang meninggal, hanya dia sendiri yang selamat. Mills pun kembali ke dalam pesawat untuk mengirim sinyal bantuan. Mills yang putus asa dan merasa sendirian ingin mengakhiri hidupnya, namun dia tiba-tiba teringat anaknya. Mills pun memutar kembali pesan yang dikirimkan oleh Nevin selama ini. Saat sedang menyetel rekaman pesan dari anaknya, komputer mendeteksi ada 1 tabung cryo yang masih berfungsi. Mills pun segera mengecek lokasi benda itu. Mills menghancurkan pintu tabung cryo itu untuk mengeluarkan penumpang dari dalamnya. Mills membawa penumpang yang selamat itu kembali ke pesawat. Di tengah jalan menuju pesawat, Mills menemukan jejak kaki yang aneh. Itu adalah jejak dinosaurus. Ternyata cerita ini terjadi 65 juta tahun yang lalu. Mills yang berasal dari planet Somaris mendarat di planet bumi di saat bumi masih dikuasai oleh dinosaurus. Pagi harinya, Mills mengecek lokasi sekitar. Dia menemukan tulang dinosaurus. Tangannya tiba-tiba tidak sengaja terkena semburan air panas. Di seberang, Mills melihat ada benda yang berkilau. Dia langsung men-scan menggunakan tabletnya. Benda itu ternyata bagian dari pesawatnya, di mana di sana terdapat sekoci penyelamat. Jaraknya sekitar 15 km dari tempatnya berdiri. Mills harus ke sana menggunakan sekoci pesawat untuk kembali ke planetnya. Tiba-tiba Mills diserang oleh predator kecil. Dengan senjatanya, Mills bisa mengalahkan predator itu. Saat akan kembali ke pesawat, Mills melihat anak yang semalam dia selamatkan. Gadis itu mencoba kabur dari Mills, namun Mills berhasil menangkapnya. Mereka lalu melihat ada predator besar yang mendekat. Mills pun membawa gadis itu kembali ke dalam pesawat. Di dalam pesawat, Mills bertanya mengenai identitas gadis itu. Namun gadis itu menjawab memakai bahasa yang tidak Mills ketahui. Mills pun membaca data penumpang yang dia punya. Gadis itu bernama Koa. Mills berusaha memberitahu tentang keadaan saat ini, namun Koa masih merespon dengan bahasa yang tidak Mills mengerti. Mills pun mengambil pasir merah dan kemudian menaburkannya di meja. Mills mulai menggambar gunung supaya Koa paham kalau mereka harus segera ke sana. Di saat Koa menyebutkan tentang nasib keluarganya, Mills terpaksa berbohong kalau keluarga Koa juga ada di puncak gunung agar Koa bersedia ikut dengannya. Ketika Mills sedang mengirim pesan untuk memberitahukan bahwa ada penumpang yang selamat, Koa menonton rekaman pesan-pesan yang dikirim oleh anak Mills, Nevin. Mills yang mengetahui hal itu melarang Koa menyentuh barang-barangnya. Keesokan paginya, Mills menyiapkan berbagai keperluan mereka menuju puncak gunung termasuk senjata. Mereka pun mulai berangkat. Di tengah jalan, Koa iseng melempari Mills dengan buah berwarna merah. Mills lalu mengecek buah itu yang ternyata sangat beracun. Dia menyuruh Koa untuk tidak memakannya. Koa pun tertawa ketika melihat Mills terkena cairan yang sangat lengket. Koa lalu melihat ada seekor bayi dinosaurus yang terjebak di lumpur.
Koa pun berlari menolong hewan itu. Mills melarangnya, namun dia akhirnya membantu Koa. Setelah berhasil dikeluarkan dari lumpur, bayi dinosaurus itu diserang oleh beberapa predator lainnya. Koa pun berteriak. Mills langsung membawanya bersembunyi. Untung saja mereka selamat dari predator-predator itu. Mills lalu menyuruh Koa untuk berhati-hati agar mereka bisa selamat. Mereka pun beristirahat di sebuah air terjun. Mills melihat lukanya yang belum sepenuhnya sembuh. Mills kemudian menawarkan air kepada Koa dan menyuruh Koa untuk mengisi kembali botolnya. Mills pun teringat dengan putrinya saat melihat Koa. Koa lalu mengambil sebuah bunga dan ingin menaruhnya di rambut Mills. Mills tentu saja menolak, namun akhirnya dia terpaksa memakainya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Mills menaiki sebuah pohon yang tinggi untuk memastikan arah mereka sudah benar. Mills lalu berpijak pada sebuah ranting yang rapuh sehingga membuatnya terjatuh. Mills pun mengerang kesakitan karena tangan kanannya terkilir. Tiba-tiba, dinosaurus predator mulai mendekat. Mills menyuruh Koa untuk menekan tangannya yang terkilir. Dengan dorongan kaki dari Koa, tangan Mills berhasil disembuhkan. Dia langsung mengambil senjata dan menembaki predator itu. Mills menyuruh Koa untuk berlari, sementara Mills melemparkan 3 bom untuk mengalahkan musuh. Koa pun bersembunyi di pantai tempat predator lainnya hidup. Beberapa predator berhasil menemukan Koa. Koa pun panik, untung saja Mills datang tepat waktu. Saat situasi mulai aman, Koa pun turun. Namun tiba-tiba rambutnya ditarik oleh dinosaurus predator. Mills pun menembaki dinosaurus itu, membuat dinosaurus itu ketakutan. Koa pun terlihat trauma atas kejadian barusan. Mills pun memberinya waktu untuk menenangkan diri. Setelah Koa sudah kembali tenang, Mills bersiul untuk menarik perhatian Koa. Mills mengajari Koa bersiul seperti dia mengajari putrinya. Namun ternyata Koa memiliki cara lain untuk bersiul. Mills kemudian mengajak Koa untuk melanjutkan perjalanan. Mereka bermalam di dalam sebuah gua. Mills selalu memasang lampu detektor bahaya di setiap sisi. Koa kemudian menunjuk bintang di mana rumahnya berada. Mills pun men-scan langit untuk memperjelas bintang-bintang, namun tabletnya malah mendeteksi adanya anomali aneh di langit. Setelah di-zoom, ternyata benda itu adalah sekumpulan asteroid. Koa lalu mengembalikan kaset rekaman pesan dari anak Mills yang dia ambil di pesawat. Mills memarahinya karena mengambil barangnya tanpa izin. Mills pun menyuruh Koa untuk tidur. Mills yang merasa bersalah telah memarahi Koa, kemudian memasang kaset itu di tabletnya. Tablet pun memancarkan proyeksi hologram putrinya, Nevin, seperti hadir di tengah-tengah mereka. Koa pun tersenyum melihatnya. Mills kemudian bercerita kalau putrinya Nevin baru saja meninggal. Mills pun menangis tidak bisa mendampingi Nevin di saat terakhirnya. Tiba-tiba lampu detektor bahaya berbunyi dan berwarna merah menandakan ada bahaya di sekitar mereka. Mills pun terbangun kemudian mengecek keadaan sekitar. Mills kaget melihat mulut Koa berbusa. Dia mengarahkan senter ke mulut Koa dan menemukan lipan besar ada di dalam mulut Koa. Mills mencari alat untuk mengeluarkan hewan itu. Setelah hewan itu berhasil disingkirkan, ternyata lampu detektor masih terus menyala. Mills dan Koa mendengar suara auman dari dalam celah gua. Mereka pun ketakutan. Namun ternyata terdapat dinosaurus predator raksasa yang ada di mulut gua. Mills pun menembaki hewan buas itu. Mereka yang panik langsung masuk ke dalam celah gua untuk bersembunyi. Mills kemudian men-scan jalur di dalam gua dengan tabletnya. Dia menemukan jalan lain untuk keluar. Mills berusaha membuka jalan keluar yang ditutupi batu-batuan. Namun akhirnya Mills menyerah membuka jalan itu karena dia tidak memiliki alat yang memadai. Koa meminta Mills untuk terus berusaha karena Koa ingin bertemu kembali dengan keluarganya yang saat ini ada di gunung. Mills mencoba menjelaskan bahwa orang tua Koa sudah tiada, namun Koa tidak memahami perkataannya. Mills pun teringat kalau dia masih memiliki bom-bom kecil. Mills melempar bom itu ke dalam lubang gua. Dan akhirnya jalan pun berhasil kembali terbuka. Mills memberikan beberapa bom kecil yang dia miliki kepada Koa untuk jaga-jaga. Koa pun langsung masuk ke dalam celah dan Mills mengikuti di belakangnya. Mereka merangkak untuk menemukan jalan keluar. Namun tiba-tiba batu-batuan di atas mereka longsor dan memisahkan mereka. Mills pun berteriak memanggil Koa dan berusaha menyingkirkan batu-batuan. Koa ternyata berhasil keluar dengan selamat. Sementara Mills yang masih ada di dalam gua diserang oleh seekor predator. Mills tidak bisa melihat hewan itu karena minimnya cahaya penerangan. Mills berusaha mengambil senjatanya, namun dia diseret oleh hewan itu. Mills lalu menekan sebuah tombol di tabletnya yang mengeluarkan suara yang keras, membuat hewan itu kehilangan fokus. Mills pun langsung mengambil senjata dan menembak hewan tersebut. Di tempat lain, Koa berjalan sendirian di tengah hutan. Dia menemukan sebuah taring yang tertancap di dahan pohon. Koa lalu mengambil taring itu dan melumurinya dengan buah beracun. Koa menyimpan benda itu di dalam tasnya. Sementara itu, Mills akhirnya berhasil keluar dari dalam gua. Dia melihat cahaya aneh di langit. Mills pun men-scan-nya. Menurut informasi dari tablet, asteroid raksasa sebentar lagi akan menghantam bumi.
Dan benar, di luar angkasa terlihat sekumpulan asteroid sedang bergerak mendekati bumi. Mills pun berteriak memanggil Koa. Dari kejauhan, Mills mendengar suara teriakan Koa. Dia pun langsung berlari menuju sumber suara. Sementara itu, Koa bersembunyi dari seekor predator kecil di sebuah lubang. Di tempat lain, Mills terjatuh ke dalam lumpur hisap. Mills pun kembali berteriak memanggil-manggil nama Koa. Di tempat lain, Koa berhasil menjebak hewan di dalam lubang. Koa pun meledakkan lubang itu. Di tempat lain, perlahan-lahan Mills tersedot masuk ke dalam lumpur. Tiba-tiba Koa datang. Koa menggunakan ranting pohon untuk menyelamatkan Mills. Mills pun berhasil diselamatkan. Mills kemudian membuka tabletnya untuk men-scan asteroid. Mills memberitahu Koa untuk bergegas karena asteroid akan segera menghantam bumi. Dengan susah payah, mereka mulai mendaki gunung. Mereka pun akhirnya berhasil memasuki bagian pesawat yang terdampar itu. Mills berjalan pelan dengan senjata di tangannya. Mereka harus tetap waspada dengan keadaan sekitar. Setelah menyalakan pesawat, Mills mendapatkan pesan kalau di langit sudah dikirim pesawat untuk menjemput mereka pulang. Namun dia harus keluar dari planet ini lebih dulu menggunakan pesawat skoci. Sementara itu, Koa berusaha memanggil orang tuanya. Setelah memeriksa sekitar, Koa pun histeris setelah melihat orang tuanya tewas di dalam tabung cryo. Koa menggambar bentuk keluarga agar Mills tahu apa yang dia maksud. Koa menangis histeris sambil memukuli Mills. Mills pun meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan mereka. Mills selalu menunjukkan foto putrinya. Mills berkata kalau dia juga kehilangan putrinya saat dia bekerja. Walaupun Koa tidak paham dengan bahasa Mills, tapi dia bisa melihat kesedihan di raut wajah Mills. Dari belakang, terlihat satu persatu asteroid mulai tiba di bumi dan menciptakan ledakan. Mereka pun bersiap untuk terbang meninggalkan bumi. Tapi beberapa asteroid menghantam pesawat menyebabkan pesawat itu meluncur jatuh dari tebing. Mills dan Koa pun pingsan. Beberapa saat kemudian, Koa terbangun terlebih dahulu. Dia mencoba membangunkan Mills namun tidak berhasil. Koa berusaha meluncurkan pesawat namun gagal karena posisi pesawat yang terbalik. Mills kemudian terbangun. Seekor T-Rex lalu datang menghantam pesawat. Koa pun berteriak ketakutan. T-Rex berusaha menembus pesawat untuk memangsa mereka. Mills dan Koa berusaha melepaskan diri dari sabuk pengaman namun mereka kesulitan. Akhirnya Mills berhasil melepaskan sabuk pengaman itu. Dia pun berlari keluar pesawat untuk mengambil senjata, namun ternyata senjatanya error sehingga dia tidak bisa menembaki T-Rex itu. Satu ekor T-Rex datang lagi. Mills pun berlari bersembunyi. Beruntung Mills berhasil mengaktifkan kembali senjatanya. Di depan, Koa berhasil lepas dari sabuk pengaman. Dia pun menggunakan hologram Nevin untuk mengalihkan perhatian T-Rex. Mills yang hampir putus asa kembali bangkit setelah melihat hologram Nevin di depannya. Di saat satu ekor T-Rex tertipu dengan hologram itu, Mills langsung menembakinya hingga tewas. Tersisa satu ekor lagi T-Rex yang bergerak menuju pesawat di mana Koa berada. T-Rex pun menggulingkan pesawat itu. Mills menembakinya dengan sisa-sisa baterai yang dia punya. Akhirnya T-Rex itu pun berhasil dikalahkan. Akibat dihantam T-Rex, kini posisi pesawat dalam kondisi siap terbang. Ternyata datang satu ekor dinosaurus predator yang lebih besar. Mills langsung menyuruh Koa untuk meluncurkan pesawat, sementara dia akan mengalihkan perhatian agar dinosaurus itu mengejarnya. Malam pun berganti pagi. Hujan asteroid semakin banyak di mana-mana. Mills selalu melompat dari pohon dan terjatuh, kakinya terkilir. Mills selalu melihat lahan yang dipenuhi semburan air panas. Dia pun segera berlari ke sana dengan menahan rasa sakit di tubuhnya. Mills sengaja melewati lubang air panas agar dinosaurus yang mengejarnya terkena semburan air panas. Mills berharap semburan itu membunuh dinosaurus tersebut, namun ternyata dinosaurus itu bisa menghindarinya. Mills mengira ini adalah akhir hidupnya. Tiba-tiba Koa datang menancapkan taring yang sudah dia lumuri buah beracun tepat di mata dinosaurus itu. Dinosaurus itu pun mulai kehilangan keseimbangan. Semburan air panas mengenainya lagi, dan kali ini berhasil membunuh dinosaurus itu. Di saat asteroid yang paling besar hampir menghantam bumi, Mills dan Koa bergegas naik ke dalam pesawat. Pesawat skoci itu meluncur bersamaan dengan asteroid besar yang turun. Ledakan besar yang menyebabkan para dinosaurus musnah itu pun terjadi. Beruntung pesawat Mills dan Koa sudah jauh meninggalkan bumi. Dan berakhirlah alur cerita film 65 ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah bersyukurlah dinosaurus sudah musnah karena dihantam asteroid. Jika tidak, kalian bakal jadi cemilan dinosaurus. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!